Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Selamat pagi, anak-anak. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I'm fine too. Saya baik juga. Nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk anak-anakku kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang mengubah garis bilangan menjadi kalimat matematika dan juga sebaliknya. Langsung kita coba dari soal berikut ini. Ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Kalimat matematika itu yang seperti apa sih? Ingat, garis bilangan adalah garis lurus yang mempunyai titik-titik dan terdapat bilangan di dalamnya. Mulai dari angka 0, yang ke arah ke kanan adalah bilangan yang semakin besar, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian arah ke kiri adalah yang nilainya semakin kecil. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, dari garis bilangan ini sudah ada tanda panah seperti ini. Ada 1, 2, dan 3 tanda panah. Dari garis bilangan ini, ayo kita ubah menjadi kalimat matematika. Kalimat matematika yang seperti apa sih? Yuk, kita kerjakan bersama yuk. Ada 3 langkah untuk menjadikan garis bilangan menjadi kalimat matematika. Yang pertama, lihatlah garis bilangan yang paling dekat. Lihatlah garis yang paling dekat dengan garis bilangan, yaitu garis ini. Pasti akan dimulai dari angka 0. Ya, dari 0 ini ke arah kiri atau ke kanan? Ya, benar sekali, ke arah kiri. Sampai di angka berapa nih ya? Oh, ternyata sampai di angka negatif 9. Berarti ayo kita tulis dulu. Negatif 9. Kemudian dari negatif 9 ini kita garis lagi ke atas. Ternyata dari negatif 9 garis panahnya menuju ke arah kanan. Ingat, yang ke arah kanan itu nilainya positif atau semakin besar. Berhenti sampai di angka berapa ini? Berhenti sampai di angka 4. Berarti dia berjalan berapa langkah ya dari negatif 9 menuju 4? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ingat, dari negatif 9 ke arah kanan berarti nilainya positif. Tadi kita sudah menghitung bersama bahwa dari negatif 9 ke angka 4 adalah 13 langkah. Ya, kemudian langkah yang ketiga, cara yang ketiga, yaitu lihat garis yang ketiga, yaitu ada garis putus-putus. Ini menunjukkan garis hasil. Pasti dimulai dari 0 dan berhenti sampai tujuan akhir.
yaitu 4. Berarti di sini diberi tanda sama dengan hasilnya ini adalah 4. Ya, inilah yang dimaksud dengan kalimat matematika dari garis bilangan ini. Oke, sudah paham semua ya? Enough for today. Cukup untuk hari ini. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatianmu. See you. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Lembah Flora dan Fauna. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di sini. Sampai ada lagunya kayak gini nih. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Aduh, salah nggak ya liriknya? Atau ada nadanya yang salah nih? Aduh, maaf. Dengan itulah Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, karena adanya penjarahan serta pembangunan besar-besaran di abad ini, membuat banyak sekali spesies tumbuhan menjadi langka dan terancam punah. Nah, kali ini, Lembah Flora dan Fauna akan memberikan informasi mengenai flora di Indonesia yang dilindungi karena sudah terancam kepunahannya. Yuk, kita cek informasinya. Yang pertama, ada bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Dan bunga ini tergolong sebagai tanaman yang langka sehingga harus segera dilindungi. Bunga bangkai dewasa dapat memiliki tinggi mencapai kurang lebih 4 meter. Dan bunga ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu hanya dapat mekar dan hidup selama 7 hari kemudian mati. Habitat asli bunga bangkai adalah hutan Sumatera, tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan di luar daerah, seperti salah satunya ada di Taman Hutan Raya Insinyur Juanda Bandung loh. Yang kedua, ada bunga Padma raksasa atau Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi atau biasa dikenal sebagai Padma raksasa merupakan bunga terbesar di dunia yang hidup di wilayah Indonesia. Bunga ini akan mengeluarkan bau busuk saat mekar, dan orang sering sekali keliru menyebutnya sebagai bunga bangkai karena memiliki ciri khas yang sangat sama. Saat mekar, Rafflesia arnoldi bisa mencapai berat sekitar 10 kg loh. Wah, berat juga ya. Bunga ini membutuhkan waktu sekitar 9 bulan hingga waktunya mekar. Sekarang ini jumlah habitatnya semakin berkurang sangat drastis karena maraknya pengalihan hutan sebagai hunian atau pertambangan. Yang ketiga ada kantong semar atau Nepenthes. Tanaman yang memiliki bentuk menyerupai kantung ini dapat bertahan hidup dengan cara memangsa berbagai serangga yang berada di dekatnya. Pertama, ia akan membuka kantungnya dan mengeluarkan bau untuk mengundang serangga. Ketika serangga telah masuk ke dalam kantung, maka bunga ini akan menutup kantungnya dan mulai mencerna serangga tersebut. Bunga kantung semar merupakan tanaman karnivora yang kini populasinya sudah tergolong sangat langka.
Yang keempat, ada cendana atau Santalum album. Cendana merupakan jenis tumbuhan yang memiliki banyak kegunaan loh di Indonesia. Kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan parfum, aromaterapi, rempah-rempah, dupa, hingga sangkur keris atau warangka. Pohon ini merupakan salah satu tumbuhan yang banyak diburu untuk dimanfaatkan kayunya. Sayangnya, pohon cendana bukanlah jenis tanaman yang mudah untuk dibudidayakan. Pada awal pertumbuhannya, cendana merupakan tanaman parasit yang tidak dapat hidup secara mandiri, melainkan menumpang pada tanaman lain. Karena itulah, populasi pohon cendana semakin hari semakin berkurang. Yang kelima, daun payung atau Johannes Teichmannia altifron. Tanaman yang sering juga disebut sebagai daun sang atau salo ini memiliki nama ilmiah Johannes Teichmannia altifron yang diambil dari nama penemunya yaitu Profesor Teichmann. Daun payung merupakan tanaman endemik yang banyak ditemukan di daerah Sumatera. Tanaman ini memiliki karakteristik memiliki daun yang sangat lebar serta kuat. Karena itulah, pada zaman dahulu tumbuhan ini sering dimanfaatkan sebagai dinding maupun atap rumah. Nah, itulah tadi beberapa daftar spesies tumbuhan langka di Indonesia yang saat ini sudah mulai terancam punah keberadaannya. Mengetahui berbagai jenis tumbuhan tersebut, diharapkan kita dapat lebih menjaga kelestarian alam dan tidak merusak untuk kepentingan pribadi. Nah, jika kalian memiliki informasi lainnya mengenai tumbuhan yang langka, atau kalian ingin request kita mau bahas apa untuk minggu selanjutnya, jangan lupa komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, komen, serta share video ini ke seluruh sosial media kalian ya. Terima kasih telah menonton. Oh iya, dan jangan lupa untuk selalu melindungi alam yang diberikan Tuhan. Karena hakikatnya alam ini bukan warisan, melainkan titipan anak cucu kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah yang nyangkut di bendungan hari ini. Namanya orang kere, buat bendungan begini. Salam kere hore. Kere hore. Coba ngangkat orang berat banget. Bisa kurang lebih 100 kebun kita hajar semua hari ini, kita habisin. Jangan buang sampah sembarangan, oke? Nah, pemuda kamu kebon, pemuda yang cinta kali Sangrahan, anak Bin Kembon.